Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita, serta pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan firman Tuhan, atau kita belajar sama-sama Kitab Ester pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kalau minggu lalu kita sudah menyelesaikan ayat yang pertama, hari ini kita akan melanjutkan sampai ayat yang ke-9. Ini satu bagian firman Tuhan yang sangat penting, khususnya berkaitan dengan di mana kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2021. Sudah seharusnya kita mulai merencanakan masa depan kita, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita harapkan di tahun 2022. Bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan sudah harus mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan di tahun yang akan datang. Bagian firman Tuhan ini atau perikop ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyusun rencana kita di tahun yang akan datang. Mari kita membaca bersama-sama Kitab Ester pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang pertama. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbalinglah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya bergembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Berbahagialah setiap kita yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita sama-sama belajar memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena kemurahan hatimu, kebaikan hatimu. Engkau memanggil setiap kami untuk kami boleh belajar bersama-sama melalui perjalanan kehidupan Rut. Terima kasih, kami sekali lagi percaya bahwa semua ini bukan satu kebetulan, tetapi memang Kau mau mengajarkan dan menuntun setiap langkah kami ke depan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami. Bukan saja supaya kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kami diberikan keberanian dan mengambil keputusan yang tepat untuk kami boleh melangkah, menjalani kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, seandainya keinginan Naomi untuk mencarikan jodoh buat Rut mantunya yang adalah orang Moab tidak seperti yang dituliskan di dalam perikop pasal 3 yang kita baru baca tadi. Seandainya Naomi memasukkannya ke surat kabar terkenal, yaitu IMESMC
atau International Middle East Media Center yang Naomi menuliskannya atas nama Ruth. Mungkin bunyinya akan seperti ini. Nama saya Ruth, datang dari bangsa Moab, janda yang miskin dan tanpa anak, mencari seorang suami dari bangsa Israel yang kaya raya, baik hati, dan belum pernah menikah atau tidak beristri. Yang berminat harap menghubungi Ruth di nomor telepon tertera di dalam iklan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa iklan yang dibuat oleh Naomi ini tidak akan bisa berdampak banyak. Atau bisa dikatakan tidak akan berhasil. Mengapa? Yang pertama, Ruth adalah seorang dari bangsa Moab. Kita tahu bahwa bangsa Moab adalah musuh daripada bangsa Israel. Reputasinya atau reputasi perempuan Moab sangat buruk di hadapan bangsa Israel. Karena kita tahu, kita sudah belajar ini dulu beberapa waktu yang lalu, bahwa Moab berasal dari keturunan Lot yang berhubungan badan dengan anak kandungnya sendiri, anak sulungnya, berhubungan intim, sedara sedaging dengan anak sulungnya. Tentu ini merupakan satu hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kita tahu itu, sehingga reputasi orang atau reputasi perempuan Moab sangat buruk di hadapan bangsa Israel. Itu semua dituliskan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat 31 sampai 38. Dengan alasan ini pun sangat kecil kemungkinannya ada seorang pria yang mau mencari Ruth untuk menjadikan istrinya. Ya. Ruth juga seorang janda yang miskin. Ya. Tinggal dengan seorang janda tua yang miskin. Tentu tidak akan menambah pengharapan yang lebih. Dan apalagi yang dimasukkan di dalam iklan itu, Naomi mencarikan seorang suami bagi Ruth adalah seorang pria yang kaya raya. Dan alasan kedua yang menurut saya agak berat untuk ada seorang pria yang mau dengan Ruth, karena Ruth adalah seorang janda yang miskin. Apalagi hidup bersama dengan mertuanya yang juga miskin. Ya, sebagai seorang pria yang kaya raya, walaupun belum beristri atau tidak menikah atau tidak memiliki istri, dia akan berpikir berkali-kali. Kalau sampai dia menikah dengan Ruth, bagaimana orang memandang dia, keberadaan dia. Ya tentu. Ya ini yang saya pikir akan sangat sulit kalau saja Naomi mempromosikan Ruth seperti itu untuk mendapatkan pasangan atau suami menggantikan anaknya yang sudah mati terlebih dahulu. Untuk saja Bapak Ibu Saudara, Naomi tidak melakukan itu. Ya, maksud hati baik Naomi untuk mencarikan suami bagi Ruth, dia melakukannya dengan sangat baik, dengan sangat tepat. Sebagai orang Israel, umat pilihan Allah yang kita sudah belajar minggu yang lalu, yang imannya kembali berkobar-kobar, dia saat ini melakukan strateginya, rencananya untuk menolong masa depan Ruth menjadi lebih baik. Dia melakukannya dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Hukum Musa. Ya. Di mana Naomi menggunakan hukum pernikahan atau levirate marriage yang memang diajarkan oleh Musa. Ya, kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ya, saya harap ini merupakan satu bagian penting yang harus kita baca dan kita pahami untuk menjadi jembatan bagaimana kita bisa memahami apa yang terjadi atas kehidupan Ruth. Mengapa Naomi mengutip landasan kebenaran firman Tuhan ini. Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dengan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan anak laki-laki. Maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ayat yang ke-6,
maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Supaya nama itu janganlah terhapus dari antara orang Israel. Ayat yang ketujuh, jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Yang tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istrinya saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, begini harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya harus disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang itu. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan inilah yang dijadikan landasan oleh Naomi untuk membawa Boas mengambil kewajibannya untuk menebus kerabat dekatnya. Dalam hal ini adalah suami Naomi, yaitu Elimelek. Boas adalah salah satu yang paling dekat untuk memiliki kewajiban menebus keluarga Elimelek. Ya. Jadi saya pikir ini satu tindakan yang penuh dengan hikmat surgawi. Di mana Naomi membuat satu perencanaan yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat lebih detail bagaimana rencana daripada Naomi. Ya, ayat yang kedua, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan uraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat yang keempat, jika ia membaringkan diri tidur haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbalinglah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Perhatikan, maka ia akan memberitahukan apa yang harus kau lakukan. Ini merupakan harapan yang mana Naomi percaya bahwa dia sudah mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Selanjutnya dia berserah kepada apa yang akan Tuhan lakukan. Ya, saya percaya dengan berjalannya sekian lama setelah mengamati berbulan-bulan, saya percaya Naomi mengamati dengan baik siapa Boas sebenarnya yang terus-menerus menolong keberadaannya, baik menolong Ruth maupun Naomi di dalam memberikan makanan secara teratur. Ya, saya percaya sudah ada sesuatu yang benar-benar diperhitungkan oleh Naomi. Jadi bukan saja dia mengambil keputusan dengan landasan kebenaran firman Tuhan, tetapi apa yang dipikirkan oleh Naomi demi masa depan Ruth, benar-benar dia pikirkan bukan untuk mencelakakan Ruth, bukan untuk kepentingan pribadinya Naomi sendiri, tetapi memang untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan Ruth. Bagaimana kita tahu? Kita akan lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Ya, kita lihat ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau katakan itu akan ku lakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa Ruth adalah seorang yang penurut. Ruth adalah seorang yang sangat menghormati mertuanya. Ya, sekalipun dia tahu persis bahwa sebenarnya yang harus tanda kutip yang lebih banyak mengucapkan terima kasih adalah Naomi, karena sebenarnya Naomi yang banyak ditolong oleh Ruth. Tetapi dalam hal ini kita melihat Ruth benar-benar seorang menantu yang sangat luar biasa. Dia tetap menghormati Naomi sebagai orang tuanya, dia mendengar dan dia dengan rendah hati mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Naomi. Ini satu contoh yang sangat luar biasa. Ya, kita akan belajar ini minggu depan dengan lebih baik. Ayat yang ketujuh, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, ya ini merupakan hal yang sangat lumrah pada masa panen jelai berakhir. Orang-orang, pria-pria, keluarga-keluarga akan berkumpul di tempat-tempat pengirikan bersama-sama merayakan pesta panen berakhir.
merayakan pesta bersama-sama. Ini sesuatu yang umum. Datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu, artinya Rut, dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbalinglah ia di situ. Jadi Rut berbaring tanpa membangunkan, tanpa membuat Boas terjaga. Ya, ayat yang ke-8, pada waktu tengah malam, artinya setelah berjalan sekian lama, dengan terkejut terjagalah orang itu, artinya Boas, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada baiknya kita memahami budaya saat itu sebagai jembatan untuk kita bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi di dalam kisah ini. Ya, ada banyak penafsiran melalui kedua ayat ini. Yang keduanya atau kebanyakan dari penafsiran ini memiliki pemahaman yang sama, tetapi memiliki interpretasi yang berbeda. Ya, di mana Bapak Ibu Saudara, budaya waktu itu, ya, para pria yang tidur di tempat pengirikan setelah merayakan panen jelai atau gandum, biasanya ketika mereka berbaring, mereka tidur, tanda kutip, ada banyak perempuan-perempuan penghibur datang menghampiri mereka. Untuk menghibur mereka, dalam arti kata menjual dirinya untuk memberikan kepuasan kepada para pria, yang khususnya orang-orang kaya yang memiliki ladang. Ya. Dengan kata lain, kalau kita kembali kepada apa yang Naomi minta Rut datang menghampiri Boas, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bisa dikatakan bahwa Naomi sedang memerintahkan Rut datang kepada Boas untuk merayu dan untuk melayani Boas supaya Boas berkenan kepadanya dan akhirnya menikahinya. Namun ada baiknya Bapak Ibu Saudara, kita tidak terlalu cepat menyimpulkan. Ya, saya sependapat dengan beberapa komentator lainnya yang menafsirkan ayat ini memberikan interpretasi yang berbeda, ya, di mana dalam bagian ini mereka menyarankan untuk kita bersama-sama melihat perikop ini, membaca secara keseluruhan, meneliti dengan lebih teliti. Kita bisa menyimpulkan bahwa Naomi bukan orang seperti itu, dan Rut pun kalau diperintahkan seperti itu pasti dia menolaknya. Bagaimana kita tahu? Ya, sebelum peristiwa ini terjadi, Rut adalah seorang yang dikenal baik. Ya, seorang yang rajin, kita sudah bahas ini sebelumnya, seorang yang rajin, orang yang rendah hati dan mengasihi Naomi mertuanya, dan dia tidak pernah berpikir untuk mencari suami lagi. Hidupnya dia dedikasikan untuk sepenuhnya buat merawat, menjaga dan melindungi Naomi sesuai dengan janji yang dia sudah berikan sebelum dia memasuki tanah Israel. Dan itu digenapi. Sampai pasal yang kedua, ayat yang terakhir kita sudah bahas itu. Ya, kita sangat sulit menemukan orang yang begitu luar biasa seperti Rut. Ya. Perikop ini di dalam ayat-ayat selanjutnya pun kita bisa membuktikan bahwa Rut adalah seorang yang baik. Ya, Boas sendiri mengatakan di ayat yang ke-9, bertanyalah, ya siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ya. Dan ketika Boas bertanya, Rut menjawab langsung kepada persoalan. Aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, perkataan kembangkanlah sayapmu merupakan satu idiom yang berarti permohonan untuk dinikahi. Dan jika digabungkan dengan perkataan Rut, aku Rut hambamu, maka perkataan Rut ini dinilai atau dimulai dengan permohonan daripada kasih karunia dan belas kasihan daripada Boas. Rut berkata seperti ini bukan untuk menuntut. Ya, sekalipun dengan landasan hukum Musa, Rut bisa menuntut. Tetapi Rut tidak melakukan itu. Rut datang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba yang meminta belas kasihan kepada Boas untuk mau menikahi dia. Ketika Rut menyikapkan selimut bagian kaki Boas, Rut tidak melakukan apa-apa.
Dia hanya berbaring di bagian bawah kaki Boas tanpa membangunkan, tanpa menggoda, tanpa merayu. Dia hanya menuruti apa yang Naomi katakan, berbaring di kaki Boas, menyingkapkan selimut kaki Boas dan berbaring di kaki Boas. Dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan membuktikan bahwa Ruth dan Boas ketika itu mereka tidak melakukan hubungan intim satu dengan yang lain. Ya, kita bisa buktikan nanti di dalam beberapa pembahasan ke depan. Khususnya pasal yang keempat berbicara ketika mereka menikah, mereka berhubungan intim dan Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan seorang bayi laki-laki kepadanya. Melihat apa yang dilakukan oleh Ruth selama ini dan hubungannya yang begitu baik dengan Naomi, maka Bapak Ibu Saudara, kita sepakat dengan beberapa penafsir yang lain bahwa kehadiran Ruth di tempat pengirikan itu untuk meminta dengan segala kerendahan hati kepada Boas untuk menebus Naomi demi melangsungkan keturunan Elimelek. Selimut yang disingkapkan dan Ruth berbaring di bagian kaki Boas melambangkan kerendahan hati dan penyerahan total atas keputusan Boas selanjutnya. Ruth benar-benar pasrah apapun yang akan dilakukan Boas terhadapnya, dia mau menerimanya sebagai hambanya, sebagai pelayannya. Saya kira inilah penafsiran yang tepat di dalam perikop ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita aplikasikan di dalam perikop ini? Ya, kalau minggu yang lalu perikop ini pasal yang ketiga ayat 1-9 kita belajar ada perubahan signifikan di dalam kehidupan Naomi. Malam hari ini atau hari ini kita akan melihat poin kedua yang sangat penting yang perlu kita pelajari adalah berbicara tentang bagaimana merencanakan masa depan yang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, dan memiliki dan merencanakan masa depan merupakan hal yang sangat penting. Bukan saja bagi kita, tetapi juga dalam pandangan Tuhan. Memiliki masa depan yang baik bukan datang tiba-tiba. Kita harus merencanakannya. Kita harus benar-benar memikirkannya supaya kita bisa menjalani masa depan yang baik. Bagaimana kita tahu? Karena Tuhan secara khusus mengajarkan kepada murid-muridnya melalui satu perumpamaan yang sangat baik dan sangat terkenal, di mana perumpamaan ini mengajarkan kepada para murid-muridnya, tentu kepada setiap kita juga sebagai anak-anak Tuhan, untuk benar-benar memikirkan masa depan, benar-benar memiliki masa depan yang benar-benar direncanakan, bukan tiba-tiba atau kebetulan. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang Yesus ajarkan. Ini berbicara tentang yang Yesus ajarkan melalui satu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, dituliskan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 supaya kita tidak salah mengerti. Mari kita membaca bersama-sama. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13 supaya kita bisa lebih siap menghadapi masa depan kita di tahun 2022 yang hanya kurang dari 2 bulan atau 1 bulan 1 minggu lagi kita akan masuki tahun baru 2022. Lukas pasal 16 ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab kau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, lihat, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul.
Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, perikop ini bukan mengajarkan kepada kita untuk kita berlaku tidak jujur. Seperti bendahara yang tidak jujur itu, bukan itu poin utamanya. Bagaimana kita tahu? Perhatikan dulu ayat yang 11 dan ayat yang ke-12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus sedang tidak mengajarkan supaya kita tidak jujur, bukan itu. Yesus sedang mengajarkan supaya kita jujur justru, ya, dengan ayat 11 dan 12 ini. Kita tidak akan membahas hal ini lebih detail lagi karena bukan itu tujuan saya mengutip perikop ini. Yang ingin saya pelajari dari perikop ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya merencanakan masa depan kita. Dan kalau kita mau kaitkan ya, dengan apa yang dilakukan oleh Naomi ketika dia merencanakan masa depan Ruth, dikaitkan dengan perumpamaan yang Yesus mau ajarkan. Ketika Naomi merencanakan masa depan Ruth dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan, maka jika kita kaitkan dengan apa yang Yesus ajarkan, yaitu di mana ketika kita merencanakan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, berlandaskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Yesus sedang mengajarkan yang pertama adalah kita harus ketika kita merencanakan kehendak Tuhan, Yesus yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Yesuslah yang menjadi tujuan di dalam kita menjalani masa depan kita. Bukan hal yang lain. Bukan supaya kita menjadi lebih kaya, lebih sejahtera, keluarga lebih bahagia. Itu akibat dari rencana kita. Tapi yang utama adalah kita harus mengutamakan Yesus. Kita harus menyembah, menempatkan Yesus di tempat yang tertinggi dari segala perencanaan kita. Ya, kita lihat Lukas pasal 16 ayat ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Ada banyak kita menyusun rencana. Dosa dan kesalahan kita adalah ketika kita menyusun rencana kita menyusun supaya apa yang kita akan jalani ke depan itu bisa memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Maksud saya yang utama adalah membuat kita menjadi kaya raya, memiliki jabatan yang tinggi, dipandang orang, memiliki apapun yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, itu bukan tujuan kita menjadi orang Kristen. Kalau kita diberi anugerah bisa memiliki semua itu adalah anugerah. Dan Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki itu semua, pasti kita dipakai untuk menjadi saluran berkat. Yang utama Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaitkan dengan kisah Naomi ini dan apa yang Yesus ajarkan, ketika kita menyusun rencana kita ke depan, kita harus apapun yang kita alami, apapun yang akan kita kerjakan ke depan, nama Tuhan dimuliakan. Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi tujuan di dalam kita merencanakan masa depan kita. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan bagi setiap kita malam hari ini. Perikop ini sangat penting. Di dalam kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2022.
Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, merencanakan masa depan sesuatu yang alkitabiah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar memikirkan apa yang harus kita kerjakan di tahun yang mendatang. Supaya kita lebih memuliakan Tuhan, kita lebih meninggikan Tuhan, kita lebih menghormati Tuhan. Supaya ketika kita mengatakan, Tuhan aku mau memuliakan Engkau, jabarkan di dalam perencanaan kita ke depan. Kalau kita dipanggil sebagai pengusaha, sebagai seorang yang diberikan kepercayaan yang lebih di dalam hal mengelola keuangan, jangan lupa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan, tanggung jawab, kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai profesional, atau apapun jenis pekerjaan kita, rencanakan ke depan dengan baik. Apa yang menjadi kelebihan-kelebihan kita, mari kita tingkatkan. Apa yang kurang, mari kita pelajari untuk menambah skill-skill yang kita perlukan supaya kehidupan kita semakin nyata di dunia. Supaya ketika Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa kecuali diberkati melalui kehidupan kita, melalui rencana-rencana kita ke depan. Berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, gereja, dan pelayanan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari dalam 1 bulan ke depan, mari kita sungguh-sungguh merencanakan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Supaya ketika kita memasuki tahun yang baru, kita lebih siap dan kita lebih yakin. Dan kita mau belajar seperti Naomi katakan di ayatnya yang keempat, bagian yang terakhir. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Artinya kerjakan bagian kita. Pikirkan, rencanakan dengan sebaik-baiknya. Taati semua kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengambil keputusan dan memimpin kita. Tuhan pasti senang dengan semua rencana kita. Karena kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kembali Engkau mengingatkan setiap kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Termasuk di dalam kami menyusun rencana masa depan kami. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, kurang dari 2 bulan lagi ya Tuhan. Bahkan hanya 1 bulan, 1 minggu lagi. Kami akan meninggalkan tahun yang 2021 ini. Untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan sudah mempersiapkan kami. Untuk kami mulai hari ini ya Tuhan. Benar-benar menyusun masa depan kami di tahun 2022 ini ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi bejana yang Kau bentuk. Supaya kami boleh menjalani kehidupan kami benar-benar semakin serupa dan segambar dengan Kau. Menjalankan rencana dan kehendak-Mu dengan lebih baik lagi di tahun yang akan datang ya Tuhan. Nama Tuhan lebih ditinggikan, lebih dihormati. Biar Allah Roh Kudus tolong berikan hikmat surgawi ya Tuhan. Untuk menolong setiap kami dalam menyusun masa depan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di dalam ibadah hari Minggu jam 3 petang. Tuhan wondered where I might belong, feeling lost like a stranger, wandering far alone my own, without a home, without a people, without a hope.